Selamat datang di Desa Gunung Tumpeng, sebuah desa di Kecamatan Surup, Kabupaten Semarang yang memancarkan keindahan alam dan kehangatan warganya. Dikelilingi hamparan sawah hijau, udara segar pegunungan, dan suasana pedesaan yang tenang. Desa ini menjadi rumah bagi masyarakat yang hidup rukun, menjaga tradisi, dan terus berinovasi untuk masa depan yang lebih baik. KKNT 103 Desa Gunung Tumpeng bersatu dalam sinergi membangun ekonomi desa yang mandiri. Dari 8 penjuru desa Gunung Tumpeng, kami hadir membawa semangat dan kebersamaan. Dari Kerajaan, Jaten, Sawur, Krapok, Kronden, Karanggondang, Rembes, dan Grenjangan. Namun, di balik hamparan hijau yang indah, tersimpan cerita dari para petani tentang perjalanan, tantangan, dan harapan mereka bagi pertanian Desa Gunung Tumpeng. Bapak, namanya siapa ya Pak? Muhammad Farlah. Saya bertani itu dari kecil, itu ikut. Ya teman-teman pokoknya bisanya nyambut kerjanya itu tani. Sampai sekarang ya ini nanam tela ini ya untuk kebutuhan perharian. Telonya telo apa nih Pak? Tela oren. Telo oren. Bapak, selama bertani ini apa tantangan terbesar yang pernah didapat? Itu kalau musim Maret ini itu ada penyakit yang namanya buleng. Buleng itu Pak, Yang bulat-bulat nih ya Pak? itu loh. Di ubi nih. Ya ubinya. Nah pohonnya enggak apa-apa, tapi ubinya itu buleng itu kalau dirasakan pahit. Sampai sekarang kan belum bisa mendapatkan obatnya. Terus Bapak Suparlat sendiri harapan untuk pertanian di Desa Gunung Tumpeng itu apa? Itu ya agar supaya maju, supaya masyarakat bisa apa itu sejahtera. Lalu buat ubi sendiri harga jualnya Pak, sekilo nih berapa? Nah di sini jualnya itu per baguran. Perdaguran itu bisa mencapai ya 150. Kalau harganya tinggi, kalau harganya rendah Pak, mungkin ya ada 50-an. Tapi nah harganya rendah itu ya petaninya yang enggak berhasil. Di balik setiap usaha, ada cerita perjuangan tentang keberanian untuk memulai, tentang konsistensi dalam berkarya, dan tentang harapan untuk dapat dikenal lebih luas. Dengan penuh ketelitian, bahan-bahan pilihan diolah menjadi kerajinan yang memikat. Setiap goresan tangan menyimpan cerita. Saya Ibu Sri Romdani, pekerjaan saya membuat anyaman desa. Saya dari buat kebutuhan. Awalnya dari kelas 3 SD Mbak, saya ikut membuat sama Nana. Ya awalnya sih sulit Mbak, nggak bisa. Itu saya pertama itu membantu bude saya dari membuat anyaman begini. Ini susah juga Mbak. Ya sedikit bisa langgar dari PKSD sampai sekarang. Pulang sekolah buat ini dapat bayaran Rp25 dulu saya itu
Tapi kan udah dapat jajanan banyak. Kalau sekarang kan 25 kan nggak ada artinya udah. Bambunya itu harus ya agak tua sedikit. Kalau terlalu muda kan nggak bisa, nanti bisa apa kerut ya mas. Alatnya ya gergaji sama peso sama itu buat anyaman biar bisa pas ya. Pemasukannya kan lumayan ini kalau bagi saya. Ada yang lain itu yang dari apa itu papan buat yang pinggang udah besar. Saya tetap soalnya penghasilannya banyak ini mbak. Nggak ada, saingannya nggak ada kalau begini. Adanya itu yang buat itu, tapi nggak ada lah bagiku nggak ada. Nggak ada saya aja seneng aja. Terus harapan ibu nih buat kedepannya nih buat usaha desa ini gimana? Harapannya buat harapannya dengan ini bisa apa ya mbak? Iya bisa menghidupi keluarga. Pokoknya yang penting itu buat anak sekolah bisa dengan jalan membuat ini. Kalau menunggu dari yang lain kan ada lama. Kalau ini kan seminggu udah dapat uang. Lalu udah ya, tapi lumayan ya. Dulunya pas pertama kali mau usaha ini iseng-iseng aja, kan anaknya udah nggak ngajar di rumah aja, terus iseng-iseng nyari bahan untuk bikin celana dijual sendiri gitu toh. Terus akhirnya lama-lamaan ya ngasilin duit dikit-dikit, lumayan buat jajan anak. Terus saya pengen mengembangkan usaha saya, dan saya juga baju-baju saya belajar belajar khusus menjahit untuk bikin pola supaya saya bisa lebih mengembangkan kemampuan saya untuk mengembangkan kemampuan saya. Terus apa aja yang diterima itu kayak jaket kaos untuk misalnya rata-rata kebanyakan merupakan wanita nih, karena akan wanita itu kan banyak diminati apa sering model-model terbaru gitu. Jadi saya seringnya itu menerima jahitan kayak blus, hem, tapi model-model wanita juga ada yang juga dari Solo itu. Kami juga hanya jasa di sana udah dipotong, terus kemudian dibantu teman-teman untuk jahit, ada yang di rumah, ada yang di sini juga gitu. apa ibu nih untuk kedepannya dalam usaha konveksi ini gimana? Ini gimana ya, dunia konveksi itu tetap jalan gitu loh, maksudnya nggak harus rame terus kemudian sepi. Rata-rata kan gini mbak, kalau mendekati puasa itu ramai sekali, bahkan beribu-ribu seminggu, kadang minta kirim 2.000, kadang 3.000, kan kitanya ya nggak mampu. Tapi begitu pas kalau lebaran itu mampet, bahkan seminggu 500 pieces pun kadang nggak jalan gitu loh. Kita pinginnya yang stabil aja biar teman-teman bisa kerja seperti itu. Terus harapan saya juga produksi kami itu ya di dunia itu nggak terlalu, harganya jangan hancur gitu loh. Kita kalah dengan Cina atau enggak ya. Kalau di TikTok itu ibaratnya gini, kita modal aja kain keringal 1 meter itu 22.000, padahal satu garis paling enggak kan 2,5 meter kan, paling enggak modalnya 50.000 sekian, sedangkan dijual kalau di TikTok Tokopedia itu 100.000 dapat 3. Kalau kami sebagai UMKM kecil kan modalnya aja nggak kuat itu tau nggak, kayak gitu. Jadi kita kalah lah, maksudnya harganya jangan dibikin hancur gitu loh, pengennya seperti itu biar usaha kami rakyat kecil ini tetap jalan gitu, pengennya seperti itu. Di sebuah ruangan sederhana di balai desa, semangat belajar terpancar dari setiap wajah. Mahasiswa KKN hadir bukan hanya sebagai tamu, tapi sebagai sahabat yang membawa pengetahuan. Melihat potensi yang besar, mahasiswa KKN hadir untuk mendampingi para pelaku UMKM dalam pengembangan usaha, mulai dari pelatihan desain kemasan, strategi pemasaran, hingga pemanfaatan media digital.
Semua dilakukan untuk mendukung agar UMKM Desa Gunung Tumpeng semakin maju dan berdaya saing. Tak hanya UMKM, inovasi lain juga kami hadirkan melalui budidaya microgreen. Jika UMKM menjadi penggerak perekonomian desa melalui olahan produk dan kerajinan, maka microgreen membuka peluang baru di bidang pertanian modern. Dalam wadah kecil, kehidupan baru mulai disemai. Microgreen bukan sekedar sayuran mini, melainkan sumber gizi tinggi sekaligus ide usaha baru yang ramah lingkungan. Melalui pelatihan ini, masyarakat belajar cara menanam, merawat, hingga memanfaatkan microgreen baik untuk kebutuhan gizi keluarga maupun peluang usaha desa di masa depan. Kalau luas Desa Gunung Tumpeng itu 380 juta. Untuk jumlah penduduk 2.384. Bagaimana mengenai potensi Desa Gunung Tumpeng? Pada dasarnya potensi Desa Gunung Tumpeng sebenarnya banyak, tapi kan untuk usaha-usaha yang sudah saat ini dilaksanakan oleh masyarakat itu yaitu hasil pertanian, peternakan, contohnya padi, ketela itu dari Tumpeng sangat. Terus untuk peternakan ya sapi potong, terus ayam telur, ayam potong itu di sini sudah banyak juga yang mengambil. Kalau menurut saya adanya KKN itu justru memberikan motivasi kepada desa, termasuk membantu yang lain seperti mungkin label-label, terus memberikan semangat di lembaga-lembaga Desa Gunung Tumpeng seperti PKK, terus kader posyandu itu sangat bagus sekali. Jadi adanya KKN di Desa Gunung Tumpeng, khususnya di Undip Kabupaten Semarang itu sangat mendukung sekali untuk memotivasi masyarakat desa. Apa harapan kedepannya untuk harapan Desa Gunung Tumpeng untuk KKN kita selalu terbuka untuk adanya ditempati untuk KKN di Gunung Tumpeng ya sesuai dengan visi-visi saya. Jadi desa sehati, sehat, elok, harmonis, aman, tenang, indah itu tujuan kita. Tapi yang jelas visi-misi kita untuk desa, rasa kota itu nanti yang akan kita bangun untuk desa Gunung Tumpeng. Gunung Tumpeng itu dari Kecamatan Suro itu kira-kira jaraknya kan 6 km. Kemudian dari Desa Gunung Tumpeng sendiri itu terdiri dari 8 dusun. Ada Dusun Rajan, Dusun Jaten, Dusun Sawur, Dusun Rapoh, Dusun Ronden, Dusun Karanggendang, Dusun Rembes dan Lenjengan. Kemudian untuk RW ada 5, kemudian RT ada 18, dan dari Badan Permusyawaratan Desanya ada 7. Alhamdulillah dengan adanya adik-adik dari KKN Undip ini sangat membantu sekali untuk warga Desa Gunung Tumpeng. Tanggapannya dari masyarakat Desa Gunung Tumpeng antusias sekali, yang mana dari masing-masing RT, RW, dusun dan desa itu kegiatan kemasyarakatan banyak sekali. Kemudian partisipasi dari adik-adik ini sangat luar biasa. Kemudian dari program kerja kemarin yang sudah disampaikan lewat penggerak PKK ataupun yang lain yang sudah diundang itu ya juga berjalan dengan baik dan bisa dirasakan oleh beliau dari masyarakat Gunung Tumpeng. Sangat bermanfaat sekali, khususnya dari pelaku UMKM di Desa Gunung Tumpeng itu dapat terbantu dibantunya untuk pembuatan logo, kemudian pengurusan NPWP, kemudian dari desa sendiri ini juga pas momennya, pas peringatan HUT RI yang ke-80 ini ada Gunung Tumpeng Expo yang akan digelar mulai besok siang seperti itu. Desa Gunung Tumpeng bukan hanya tentang pertanian dan UMKM. Kehidupan di Desa Gunung Tumpeng diwarnai kebersamaan, gotong royong, kegiatan keagamaan,
anak-anak, dan kekayaan budaya. Perjalanan ini bukan sekedar pengabdian, melainkan pembelajaran berharga bagi kami semua. Desa Gunung Tumpeng telah memberi cerita, pengalaman, dan keluarga baru. Bukan sekedar salam perpisahan, melainkan janji yang terukir dalam hati bahwa semangat kebersamaan, ilmu, dan pengabdian akan terus berlanjut.